Pandemi ini memiliki arti sebuah keadaan letak geografis yang sakit sebuah penyakit meliputi skala besar. Sementara itu, setelah adanya pandemi, kita akan adanya sebuah normal baru. Nah, normal baru ini terdiri dari dua kata, normal dan baru. Normal sendiri adalah sebuah kegiatan sehari-hari, dan baru sendiri adalah kegiatan yang belum pernah ada. Maka dari itu, jika kita kolaborasikan antara new normal dan normal baru, memiliki arti suatu kebiasaan yang baru yang akan kita lewati untuk kedepannya. Jika melihat dari sisi kesehatan, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, menjaga sistem imunitas tubuh dalam kondisi prima juga sangat penting. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah makan makanan bergizi seimbang, mengkonsumsi buah dan sayur, minum 18 air putih dalam sehari, dan rutin berolahraga. Bila kebutuhan nutrisi kita belum tercukupi, maka mengkonsumsi suplemen multivitamin juga bisa kita lakukan. Tapi pilihlah suplemen multivitamin yang memiliki izin edar dari BPOM, artinya tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan bagi tubuh kita. Selain itu, selalu membaca informasi yang tertera pada etiket maupun kemasan pada suplemen multivitamin. Bila Anda bingung untuk mengkonsumsi suplemen multivitamin yang cocok untuk tubuh Anda, maka bisa meminta rekomendasi dari dokter dan maupun apoteker di mana tempat Anda membeli obat tersebut. Selain menjaga imunitas tubuh dan menaati protokol kesehatan, menjaga kesehatan mulut juga sangat penting pada masa pandemi COVID-19 ini, dikarenakan kesehatan mulut ini juga dapat mempengaruhi atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, salah satu akibat kita lalai menjaga kesehatan mulut adalah endokarditis. Endokarditis ini adalah radang pada jantung. Nah, ini disebabkan oleh bakteri yang ikut mengalir ke dalam darah, yaitu diakibatkan oleh gusi yang berdarah atau gigi yang jarang kita bersihkan. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Salah satunya mungkin dengan membuat satuan gugus di setiap desa ataupun membantu rumah makan. Tetapi pendapatan pemerintah justru berkurang karena salah satu pendapatan terbesar negara yaitu pajak itu berkurang. Pajak sendiri berkurang dikarenakan pemerintah memberikan insentif pajak bagi beberapa sektor industri. Kenapa pemerintah memberikan insentif pajak ini? Dikarenakan beberapa industri terkena dampak dari COVID-19 ini, sehingga mereka diberikan insentif agar mereka dapat tetap bertahan tengah masa pandemi ini. Jadi benar banget teman-teman apa yang dikatakan teman saya tadi. Menurut laporan internasional Money Fund, perekonomian secara dunia mengalami keterpurukan. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menerapkan yang namanya prinsip want and need. Apa yang kita inginkan dan keperluan apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus mendahulukan apa yang kita butuhkan dulu untuk pengeluaran dana yang lebih baik, sehingga kita memiliki dana dengan pengelolaan yang baik tanpa kekurangan. Kemudian cara kita untuk menghadapi situasi seperti ini, melihat banyak karyawan yang di PHK, kemudian sektor bisnis tertentu mengalami kesulitan. Jadi kita sebagai pemuda maupun penerus bangsa, kita harus menerapkan yang namanya penerus kreativitas dan apa kemauan kita untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih baik. COVID-19 ini merupakan masalah yang multidimensional, artinya tidak hanya terjadi dari segi ekonomi dan kesehatan saja, tapi juga dari segi sosialnya. Nah, banyak sekali masyarakat yang takut mendapatkan label negatif ketika dirinya divonis sebagai reaktif ataupun positif COVID-19, karena yang menjadi persoalan adalah sanksi sosial dan labeling dari masyarakat itu sendiri. Ya, contohnya yang terjadi di Desa Rahayu, ada seorang yang hasilnya reaktif, tapi hasil swabnya tidak menunjukkan bahwa dia positif COVID-19, tapi dia sudah mendapatkan sanksi sosial yang begitu banyak banget dari masyarakat sekitar. Jadi mulai dari dijauhin masyarakat sampai dia sendiri juga akhirnya dengan merasa bahwa dia dijauhin sama masyarakat, dia membawa hasil tes swabnya tadi itu untuk ditunjukkan ke masyarakat untuk menunjukkan bahwa dia itu negatif dari COVID-19 gitu. Jadi lebih ketakutannya lebih mengarah pada sanksi sosial yang akan didapat. Apa yang harus diketahui oleh pemilik hewan mengenai COVID-19? Apakah kamu bisa tertular COVID-19 dari hewanmu? Jawaban para ahli adalah tidak. Menurut website Center for Disease Control and Prevention atau CDC mengatakan bahwa pada saat ini tidak ada bukti hewan atau
hewan kesayangan tertular COVID-19. Bahkan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI telah berpesan, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memelihara hewan kesayangan, termasuk kucing dan anjing. Jadi, agar tidak bertentangan dengan kesejahteraan hewan, seperti membuang atau menelantarkan hewan kesayangan. Sesama makhluk hidup, kita harus melindungi dan menyayangi. Meskipun begitu, kita harus waspada dan hati-hati. Terima kasih. Berbagai regulasi dan kebijakan telah dikeluarkan, mulai dari kebijakan di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. 4 bulan berjalan, namun grafik tidak menunjukkan angka penurunan, bahkan cenderung menaik tajam. Korban berjatuhan yang lebih menyesakkan, tenaga medis di garda terdepan yang jadi korban. Semua terasa percuma ketika segala peraturan tidak diindahkan. Semua saling menyalahkan, semua saling klaim akan kebenaran. Itu semua semakin memperkeruh keadaan. Beragam perdebatan tidak bisa terelakkan. Mulai dari yang menarasikan bahwa kesehatan dan keselamatan harus diutamakan, sampai yang menganggap urusan perut tidak bisa dikesampingkan. Sekarang kita dihadapkan pada kondisi new normal. Solusi yang berusaha dihadirkan untuk menjawab segala kepentingan. Semoga memang ini bisa menjadi solusi untuk pandemi ini.